Jadi baik, perkenalkan nama saya Rudi Kaborang, NIM 1221042, Prodi Ekonomi Pembangunan, mahasiswa Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi kriteria dalam mengikuti evaluasi tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Yang dimana kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kelembagaan. Kelembagaan ini berfungsi untuk melindungi pasar agar tidak mengalami kegagalan yang berkelanjutan. Ekonomi kelembagaan merupakan salah satu mazhab dalam ilmu ekonomi. Perspektif ini muncul sebagai alternatif pemikiran ekonomi karena instrumen pasar tidak selalu cocok untuk diterapkan di setiap negara, terutama di negara berkembang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ekonomi kelembagaan di antaranya yaitu yang pertama, kelembagaan non pasar. Diperlukan untuk mendesain aturan main agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan. Yang berikutnya, aturan main yang dimaksud adalah seperangkat aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, peraturan, dan distribusi. Pada level mikro, kelembagaan berkaitan dengan masalah tata kelola, aturan main agar pertukaran antar unit ekonomi bisa berlangsung. Yang berikutnya, kelembagaan juga memperhitungkan pemikiran historis sebagai rujukan gagasan kelembagaan. Di sini yang bagian kedua, asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Bahwa kelembagaan merupakan alat untuk mengukur tindakan manusia dan bahwa transaksi ekonomi hanya terjadi karena adanya kelembagaan. Sementara itu, perbedaan utama antara ekonomi kelembagaan dengan ekonomi arus utama dalam perilaku teoritis terhadap individu. Berikut adalah beberapa asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Transaksi ekonomi hanya dapat terjadi karena hanya kelembagaan. Yang berikutnya, kelembagaan merupakan alat untuk mengukur tindakan manusia dengan cara membatasi perilaku manusia melalui peraturan dalam masyarakat. Yang berikutnya, ekonomi kelembagaan baru atau NII menggabungkan teori lembaga hukum, aturan, adat istiadat, dan norma ke dalam ilmu ekonomi. Teori ini dibangun berdasarkan modifikasi dan memperluas teori neoklasik. Perbedaan utama antara ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru adalah perilaku teoritis terhadap individu dalam ekonomi kelembagaan baru. Preferensi atau tujuan individu dianggap sebagai suatu yang sudah pasti. Yang ketiga, perkembangan perspektif ekonomi kelembagaan atau institution economic. Dimulai pada dekade 1980-an. Banyak ekonom yang menyadari bahwa kegagalan membangun ekonomi disebabkan oleh kegagalan institusi. Yang berikutnya itu, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran neoklasik yang merupakan kelanjutan dari aliran neoklasik. Aliran ini menolak pemikiran klasik yang mengabaikan faktor-faktor kelembagaan seperti nilai-nilai budaya dan aktivitas ekonomi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang 3 mazhab aturan dalam ekonomi ke komputer adalah mazhab ijtihaduna digerakkan oleh Bagir Al-Sadar. Mazhab alternatif kritis digerakkan oleh Timur Kurun. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun seiring dengan bertambahnya populasi dan terbatasnya sumber daya. Mazhab mainstream berpandangan bahwa sumber daya ekonomi terbatas sehingga pemanfaatannya harus efisien dan tepat guna. Mazhab historismus berpandangan bahwa pembangunan ekonomi didasarkan pada perspektif sejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih.